Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melakukan seminar proposal saya dengan judul Hubungan Komunikasi Terapeutik dengan Kecemasan Pasien Preoperasi Seksio Sesaria di RSIA Umuhani Purbalingga. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada dosen penguji satu saya, Ibu Indri Heri Susanti, penguji 2 Ibu Pramesti Dewi, dan penguji 3 Bapak Danang Triyudono, serta teman-teman semua yang berbahagia. Izin memperkenalkan diri, nama saya Riana Retno Kusmianasari, mahasiswa S1 Keperawatan Program Alih Jenjang. Adapun latar belakang dari judul ini yaitu yang pertama, seksio sesaria merupakan persalinan yang membutuhkan tindakan pembedahan. Salah satu fase proses pembedahan adalah fase preoperasi, di mana pada fase ini diperlukan beberapa persiapan, meliputi persiapan fisik, mental, atau psikis, dan pemberian obat premedikasi. Yang kedua, seksio sesaria merupakan salah satu proses pembedahan yang biasa berlangsung lama dan memerlukan pengendalian pernafasan, sehingga sangat beresiko terhadap keselamatan jiwa seseorang dan dapat menyebabkan pasien mengalami kecemasan. Yang ketiga, kecemasan pasien menjelang pelaksanaan pembedahan dapat meningkat karena beberapa faktor seperti kurangnya pengetahuan pasien, kurangnya kesadaran diri perawat, dan kurangnya pelatihan keterampilan interpersonal atau komunikasi terapeutik perawat yang sistematik. Yang keempat, komunikasi terapeutik perawat efektif dapat menjadi motivasi dan membuat pasien merasa nyaman. Komunikasi terapeutik perawat yang efektif dan cukup juga dapat menurunkan tingkat kecemasan pasien. Adapun tujuan dari penelitian ini, tujuan umum mengidentifikasi hubungan komunikasi terapeutik perawat pada pasien pre-seksio sesaria di RSIA Umuhani. Untuk tujuan khususnya, mengidentifikasi karakteristik pasien seksio sesaria berdasarkan usia, pendidikan, pekerjaan, varietas, dan riwayat operasi di RSIA Umuhani Purbalingga. Yang kedua, mengidentifikasi tingkat kecemasan pasien pre-operasi seksio sesaria di RSIA Umuhani. Yang ketiga, menganalisis hubungan komunikasi terapeutik perawat dengan tingkat kecemasan pasien pre-seksio sesaria di RSIA Umuhani. Tinjauan pustaka. Seksio sesaria adalah melahirkan janin melalui insisi pada dinding abdomen atau laparotomi. Sedangkan kecemasan atau ansietas adalah suatu perasaan takut akan terjadinya sesuatu yang disebabkan oleh antisipasi bahaya dan merupakan sinyal yang membantu individu untuk bersiap mengambil tindakan menghadapi ancaman. Sedangkan komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang direncanakan secara sadar bertujuan untuk kegiatan dipusatkan untuk kesembuhan pasien. Untuk kerangka teori, seksio sesaria adalah proses melahirkan bayi melalui insisi dinding rahim. Biasanya indikasi dari seksio sesaria diantaranya yaitu DKP, gawat janin, plasenta previa, letak lintang, riwayat SC atau seksio sesaria, preeklamsia. Karena indikasi tersebut, maka biasanya dilakukan proses pembedahan melalui yang disebut dengan seksio sesaria. Untuk proses pembedahan sendiri meliputi 3 fase,
yaitu yang pertama fase preoperasi, fase intraoperasi, dan fase pasca operasi. Untuk fase preoperasi biasanya dimulai ketika ada keputusan untuk dilakukan intervensi bedah dan diakhiri ketika pasien berada di meja operasi. Untuk fase intraoperasi yaitu pasien masuk ke ruang operasi dan berakhir saat pasien pindah ke ruang recovery room. Untuk fase pasca operasi biasanya yaitu tindakan setelah pembedahan atau proses pemulihan. Di sini saya akan membahas tentang fase preoperasi. Untuk persiapan fase preoperasi meliputi persiapan psikologi dan fisiologi. Untuk psikologi biasanya pasien membutuhkan dukungan moral, semangat dari keluarga dan perawat untuk menghindari kecemasan pasien. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan pasien, faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik meliputi usia pasien, riwayat operasi, konsep diri, dan peran. Untuk faktor-faktor ekstrinsik meliputi kondisi medis, tingkat pendidikan, akses informasi, proses adaptasi, tingkat sosial ekonomi, jenis tindakan anestesi. Untuk itu diperlukan komunikasi terapeutik. Adapun tujuan dari komunikasi terapeutik yaitu membantu pasien untuk memperjelas dan mengurangi beban perasaan, mengurangi keraguan, mempengaruhi orang lain. Untuk kerangka konsep, variabel independennya komunikasi terapeutik perawat, variabel dependennya kecemasan pasien preoperasi seksio sesaria. Untuk hipotesisnya HA-nya ada hubungan komunikasi terapeutik perawat dengan tingkat kecemasan pasien preoperasi seksio sesaria di RSIA Umuhani. Untuk HU-nya tidak ada hubungan komunikasi terapeutik perawat dengan tingkat kecemasan pasien preoperasi seksio sesaria di RSIA Umuhani. Metode penelitian. Desain jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan jenis studi korelasional. Adapun waktu dan tempat, peneliti akan melakukan ini di RSIA Umuhani Purbalingga. Untuk pengambilan datanya akan dilaksanakan pada bulan Maret 2021. Populasi pada penelitian ini adalah pasien operasi seksio sesaria di RSIA Umuhani Purbalingga dengan rata-rata per bulan sebanyak 111 pasien. Untuk sampelnya dalam penelitian ini yaitu pasien operasi seksio sesaria di RSIA Umuhani sebanyak 53 responden. Definisi operasional untuk variabel independen penelitian ini yaitu komunikasi terapeutik, sedangkan untuk variabel dependen dalam penelitian ini adalah kecemasan pasien pre-seksio sesaria. Untuk variabelnya, variabel karakteristiknya yaitu umur. Umur adalah lamanya kehidupan responden, dihitung sejak tahun lahir sampai tahun saat dilakukan penelitian. Pendidikan, riwayat pendidikan terakhir yang ditempuh oleh responden. Pekerjaan,
aktivitas rutin yang dilakukan responden untuk mencari rezeki. Varietas adalah jumlah persalinan yang pernah dilakukan responden sebelumnya. Riwayat operasi adalah pengalaman responden tentang tindakan operasi yang pernah dialami. Komunikasi terapeutik adalah tindakan menyampaikan pesan secara lisan antara perawat dan pasien dan keluarga saat melakukan asuhan keperawatan dalam upaya penyembuhan pasien. Kecemasan, gangguan perasaan yang dialami oleh responden sebelum menjalani proses operasi. Untuk pengolahan data, yang pertama, editing. Peneliti melakukan pemeriksaan ulang kuesioner di tempat pengumpulan data, meneliti kembali jawaban yang ada serta kelengkapan pengisian data kuesioner yang diisi oleh responden. Yang kedua, scoring. Dalam penelitian ini adalah kegiatan pemberian skor pada kuesioner jawaban responden yang terdapat dalam kuesioner. Coding. Dalam penelitian ini adalah memberikan kode pada semua jawaban kuesioner yang sudah terkumpul. Setelah itu, entry data. Dalam penelitian ini adalah memasukkan hasil jawaban kuesioner responden ke dalam master tabel untuk kemudian dilakukan penghitungan. Analisa data. Langkah terakhir dari suatu penelitian adalah melakukan analisa data. Analisis data dilakukan secara bertahap dan dilakukan melalui proses komputerisasi. Analisa data dalam penelitian ini meliputi analisa univariat, yaitu analisa dengan menggunakan distribusi frekuensi. Analisa univariat dalam penelitian ini digunakan untuk melihat distribusi frekuensi setiap variabel. Analisis bivariat untuk mengetahui adanya hubungan atau pengaruh dalam penelitian ini, di mana skala data yang dipergunakan adalah ordinal, maka dilakukan dengan uji Spearman rank. Terima kasih, sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah, kurang berkenan. Terima kasih kepada dosen penguji, dosen pembimbing yang telah sabar membimbing saya sehingga proposal skripsi ini selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.